saudara sekalian, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, saya rasa ini sangat berat ya firman Tuhannya. Karena kalau kita sedang mendapatkan ketidakberuntungan, musibah, penyakit, dan lain sebagainya, kita harus memandangnya ini seperti hari mujur, hari yang bergembira. Saya tidak tahu saudara sekalian bagaimana caranya kita mendapatkan ini semua begitu ya. Kalau kita sedang mengalami kesulitan yang sangat besar, kita mengatakan ini seperti hari yang gembira begitu ya. Kalau kita misalnya mendapatkan berita yang menyenangkan, lalu kemudian kita mendapatkan berkat, pasti kita akan gembira. Lalu ini harus sama dengan ketika kita mendapatkan tanda petik ketidakberuntungan. Saudara, ini sangat berat sekali. Tetapi tujuan pengkhotbah ini adalah satu, bahwa seluruh kehidupan kita ini di bawah genggaman Tuhan. Bahwa apa yang kita alami pada hari ini itu tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Apakah hari ini saya lalui dengan perspektifnya manusia atau perspektifnya Tuhan? Kalau kita memakai perspektifnya manusia, maka mungkin kalau kita hari ini berbisnis, kita akan mengatakan, aduh, hari ini tidak laku, lagi sepi, gak ada yang mampir ke toko, dan lain sebagainya. Atau kalau kita sedang bekerja di kantor, hari ini kita akan pandangnya dari perspektif manusia, hari ini capek, job description-nya ditambahin, tetapi gajinya gak ditambah-tambahin, begitu ya. Tapi kalau perspektifnya Tuhan yang kita pakai, maka hari ini kita lalui, walaupun tanda petik, secara pandangan manusia tidak mujur, lebih banyak capeknya dan lain sebagainya, kita tetap bergembira, saudara. Kita tetap bergembira. Bahkan kalau kita sudah mengalami kegembiraan itu, sukacita itu, maka apa yang dipandang manusia bengkok itu bisa diluruskan Tuhan. Saudara, saya yakin kita punya banyak pengalaman ketika kita memandang bahwa hari ini saya tidak mujur, tetapi ketika kita berusaha untuk mensyukuri dan juga bersukacita, maka Tuhan memberikan berkat yang tak terduga dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara sekalian memiliki pengalaman tersebut. Oleh karena itu, saudara, sikap kita bagaimana dengan bijaksana menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Apakah tetap dengan bersyukur dan bersukacita, atau kita memandangnya bahwa hari ini saya bengkok, tidak mujur, lagi tidak beruntung, dan lain sebagainya. Saudara, ada satu ilustrasi yang bagi saya cukup bijaksana begitu ya. Di suatu desa ada hidup seorang yang sangat bijaksana, yang dipandang oleh warga desa sebagai orang yang bisa memberikan berbagai macam jawaban. Suatu hari ada petani desa menemui orang tua yang bijak ini dan berkata, "Pak tua, tolonglah saya, karena saya mendapatkan musibah. Kerbau saya mati, dan saya tidak punya binatang untuk membajak sawah. Sudah begitu ditambah lagi bahwa kuda-kuda saya lari dari kandangnya. Jadi saya sangat hopeless. Bagaimana menurut pandangan Pak tua?" Maka Pak tua ini mengatakan, "Mungkin iya, mungkin tidak terhadap musibah kamu ini." Lalu petani ini pulang dan menceritakan kepada orang desa bahwa orang tua yang kita anggap bijaksana itu sudah menjadi gila, karena ketika saya mendapatkan musibah, dia menjawab mungkin iya, mungkin tidak. Lalu kemudian keesokan harinya petani ini kaget, ternyata kuda-kuda yang tadi yang kabur dari kandangnya itu pulang ke kandangnya membawa kuda-kuda yang lebih banyak lagi, sehingga si petani itu akhirnya bisa membajak sawah dengan memakai berbagai macam kuda gitu ya. Dia mendapatkan kuda-kuda yang lebih banyak lagi, dan dia sangat senang sekali. Lalu dia berkatakan, "Pak tua, saya sangat senang sekali, karena hari ini saya mendapatkan banyak kuda, pengganti kerbau dan lain sebagainya." Maka respon daripada Pak tua yang bijaksana ini mengatakan, "Mungkin iya, mungkin tidak." Si petani ini kesel lagi. "Kemarin saya musibah, kamu katakan mungkin iya, mungkin tidak. Sekarang nyata-nyatanya jelas. Ketika saya mendapatkan berkat begitu, kamu katakan mungkin iya, mungkin tidak." Begitu. Lalu kemudian kuda-kuda ini dilatih ya, karena kuda-kuda ini masih kuda-kuda liar, maka dilatih oleh anaknya untuk menjadi jinak. Ketika sedang melatih kuda-kuda itu terjadi musibah lagi.
bahwa akhirnya kudanya itu lompat tinggi, lalu anaknya itu terlempar dan kakinya patah. Maka Pak Tua ini datang lagi kepada petani ini datang lagi kepada Pak Tua dengan sedih. Pak Tua, saya sedih sekali bahwa anak saya karena melatih kuda kakinya patah. Lalu Pak Tua ini kembali mengatakan, mungkin iya, mungkin tidak. Petani ini juga geleng-geleng kepala. Jawabannya kok masih sama ketika saya dapat musibah, mungkin iya, mungkin tidak. Setelah karena kakinya patah sudah nggak bisa bekerja lagi nih si anak, nggak tahu berapa hari kemudian datanglah perintah dari raja bahwa seluruh pemuda diwajibkan untuk berperang karena negara sedang membutuhkan banyak tentara. Karena anak ini cacat, kakinya sedang patah, maka dia tidak ikut wajib militer. Maka Pak Tua ini mengalami keberuntungan karena dia tahu ketika anak ini akan ikut ke medan tempur, belum tentu dia akan kembali lagi. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita berbahagia, saudara. Kalau kita mendapatkan kemujuran, maka jawabannya mungkin iya, mungkin tidak, saudara. Maka kita harus tetap berpikir secara perspektif Tuhan, bahwa hidup kita di dalam genggaman Tuhan. Kalau hidup kita di dalam genggaman Tuhan, maka segala sesuatu bisa terjadi. Apa yang bengkok bisa diluruskan, apa yang tanda petik tidak beruntung bisa menjadi sukacita dan ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.